Halo sahabat, salam jumpa, salam sehat. Marilah kita awali seluruh aktivitas sepanjang hari ini dengan doa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi, Senin 7 Oktober 2024, peringatan Santa Perawan Maria, Ratu Rosario. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Paulus mengajarkan Injil yang satu, Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat karena salib, wafat, dan kebangkitannya tanpa keterikatan apapun pada hukum Taurat bagi bukan orang Yahudi yang dari kafir mau menjadi Kristen. Yang disebut Injil lain itu buatan manusia, orang Yahudi yang mau menyisipkan dan memaksakan hukum Taurat dalam pewartaan Injil Kristus. Ini bertentangan dengan keyakinan Paulus yang ia peroleh dari Yesus sendiri, bahwa bagi bangsa bukan Yahudi, di mana Paulus mewartakan Injilnya, Injil Yesus Kristus murni sudah cukup. Hal ini yang dibela mati-matian sampai ia berkata, "Jikalau malaikat dari surga, jika ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia." Bapa, ukuran tidak diambil dari orang yang wajib berbuat baik. Kami semua sesekali merasa wajib berbuat kasih kepada sesama. Tetapi ukuran kerap diambil dari kesediaan orang dan betapa jauh ia tergerak hatinya. Orang lebih tertarik untuk berbuat baik kepada sanak saudara sendiri, kepada sahabatnya, kepada orang yang bisa membalas, tampang muka yang menarik, orang sebangsa, orang seagama, dari daerah yang sama, sekelip. Semua diperhitungkan dari pihak si memberi yang masih mudah berat sebelah juga dalam ukurannya. Orang lain berbuat dalih, tidak ada kesempatan, terburu tugas, tidak ada waktu. Mereka sungguh sebangsa, seagama, namun seorang imam, seorang Levi, petugas bait suci, keduanya melihat orang setengah mati dan melewatinya dari seberang jalan. Mereka melihat dekat sekali, tetapi lewat saja karena tidak tergerak hatinya. Bukan kebutuhan sesama yang menjadi ukuran, melainkan kerelaan hati si pemberi. Ini bukan ukuran Yesus. Bapa, Injil hari ini berkisah tentang orang Samaria yang baik hati. Ia dinilai sebagai orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Tolok ukur adalah kebutuhan si penerima, orang sengsara, si kecil, si miskin, si sakit, yang lapar, haus, telanjang, tanpa tumpangan, sampai ia tertolong. Orang Samaria itu tidak sebangsa, seagama. Dalam segalanya ia dihitung musuh oleh orang Yahudi, lebih rendah, lebih hina, tidak menarik. Selagi sudah habis dirampok, tanpa penolong, tanpa perlindungan, orang Yahudi yang tinggi hati itu terkapar di pinggir jalan, setengah mati, dilewatkan oleh para pemuka bangsa dan agamanya. Orang Samaria justru menunjukkan belas kasihan menurut kebutuhan si orang sengsara. Maka meskipun sendiri dalam perjalanan, ia langsung tergerak dengan belas kasih tak pandang bulu. Ini sesama manusia yang memerlukan pertolongan, butuh obat, butuh perban, butuh angkutan, butuh perawatan, butuh tumpangan, butuh uang untuk membayar,
butuh jaminan, butuh perhatian. Itu semua diberikan karena itu semua diperhitungkan sebagai kebutuhan si sengsara. Hati tergerak oleh belas kasih seperti contoh Yesus mau berkorban dari kepunyaannya, waktu, uang, kendaraannya, karena ia tergerak oleh kebutuhan si malang. Ia sanggup berbuat sebagai sesama. Bapa Maha Pengasih, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan selama-lamanya. Santa Perawan Maria, Ratu Rosario, doakanlah kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara dalam seluruh aktivitas sepanjang hari ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.